Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Perkenalkan, saya Anggis Prayoga. Saya dosen pengajar mata kuliah Sistem Informasi Manajemen di STEBI Global Mulia Cikarang. Seperti yang kita ketahui, saat ini sistem informasi manajemen tidak hanya lagi sekedar menjadi alat bantu saja, melainkan sebuah fondasi strategis yang mendasar bagi efisiensi operasional dan pengambilan keputusan di hampir semua sektor. Dengan adanya sistem informasi manajemen, organisasi dapat mengintegrasikan data, menganalisis informasi dengan cepat, dan merespon dinamika pasar yang lebih adaptif dan juga inovatif. Ini bukan hanya sekedar tentang meningkatkan produktivitas, tetapi juga memungkinkan inovasi dalam pelayanan dan juga pengalaman pengguna. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa telah mengamati secara langsung bagaimana sistem informasi manajemen diterapkan di berbagai sektor, mulai dari sektor manufaktur, sektor bisnis, perbankan, maupun sektor pendidikan. Diharapkan dengan adanya observasi ini dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang peran krusial teknologi ini dalam transformasi organisasi dan juga strategi bisnis. Baik, selamat menyaksikan presentasi hasil observasi dari mahasiswa STEBI Global Mulia Cikarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utung Lestari. Saya adalah mahasiswa STEBI Global Mulia Cikarang, semester 4 Prodi Perbankan Syariah. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang sistem informasi manajemen yang ada di SMA Negeri 1 Kaliwiro. Adapun tugas ini untuk memenuhi nilai UAS Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Anggi Setio Prayoga Eskom MM. Silahkan. Baik teman-teman, langsung saja memasuki pembahasan yang pertama, yaitu ada pengertian sistem informasi manajemen. Nah, sistem informasi manajemen merupakan penerapan sistem informasi di dalam organisasi untuk mendukung informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. Nah, jadi sistem informasi manajemen ini bertujuan untuk membantu mengambil keputusan yang dimana informasi-informasi di setiap tingkatan ini langsung dirangkum oleh sistem itu sendiri. Jadi bisa dibilang sistem informasi manajemen ini cukup penting untuk perusahaan ataupun sekolah-sekolah. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu ada profil objek penelitian. Nah, di sini kami berobservasi di salah satu sekolah yang ada di Kaliwiro, Wonosobo, Jawa Tengah, yaitu nama sekolahnya SMA Negeri 1 Kaliwiro. Adapun nama kepala sekolahnya yaitu Ibu Uci Susiani SPD. Selanjutnya ada filosofi sekolah. Nah, di sini lebih ke latar belakang ya, karena SMA Negeri 1 Kaliwiro adalah sekolah pertama yang negeri yang ada di Kecamatan Kaliwiro. Jadi untuk penamaan sekolah sesuai dengan alamat tersebut. Nah, adapun alamatnya yaitu di Jalan Tumenggung, Duta Laksana Ngabean Tanjung Anom, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Nah, selanjutnya berdirinya SMA Negeri 1 Kaliwiro ini pada 18 Juli 1992 dan mendapatkan status negeri pada tahun 1994. Nah, jumlah siswa kisaran 600-an dan memiliki 20 rombel, 7 rombel kelas 10, 7 rombel kelas 11, dan 6 rombel kelas 12. Nah, adapun jurusan yang ada di SMA Negeri 1 Kaliwiro itu pada saat masih menggunakan Kurtilas atau kurikulum 13 ini, untuk pembagian jurusan ada dua, yaitu IPA dan IPS. Namun ketika kurikulum Merdeka diberlakukan, sudah tidak ada lagi pembagian jurusan. Jadi mungkin kelas 10A, 10B gitu-gitu, cuman nggak ada IPA, IPS. Nah, selanjutnya ada ekstrakurikuler. Nah, di sini ada pramuka, PMR, tari, bahasa Inggris, titel Semansawira ini tentang literasi, terus ada gulat, ada bola voli, ada menembak, dan pecinta alam. Nah, mungkin itu objek penelitian.
yang kita observasi. Baik, setelah kita selesai membahas tentang objek penelitian, kita masuk ke gambaran umum sistem informasi yang dipakai di SMA Negeri 1 Kaliwiro. Nah, di SMA Negeri 1 Kaliwiro itu menggunakan Dapodidaxmen, Simpek, dan Pijar. Nah, Dapodidaxmen ini SIM bersifat nasional yang digunakan untuk manajemen data PTK, peserta didik, beasiswa anak, sarana prasarana, dan SIM ini harus rutin untuk melakukan sinkronisasi data. Nah, adapun Simpek, SIM tersebut digunakan untuk memantau kinerja, input data diri, penaikan pangkat, pendapatan SK pegawai, guru, dan kepala sekolah. Dan SIM ini dapat diakses seluruh manajemen sekolah yang mempunyai link dan password tersebut. Selanjutnya ada pijar sekolah. Nah, pijar sekolah ini lebih ke untuk siswa ataupun peserta didik ya teman-teman. Pijar sekolah SIM yang berbentuk aplikasi, dan pijar ini baru diterapkan di sekolah SMA Negeri 1 Kaliwiro yang sebelumnya menggunakan absensi manual seperti Google Form, Classroom untuk absensi. Namun karena pandemi dan pembelajaran daring, jadi sekolah inisiatif untuk membuat sistem informasi manajemen. Nah, ini bekerja sama dengan Telkom untuk mengadakan pijar sekolah tersebut. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke pembahasan maksud dan tujuan penerapan SIM. Nah, kami di sini mewawancarai salah satu operator sekolah. Alasan pihak sekolah menggunakan sistem informasi manajemen itu yang pertama ada karena sekolah SMA Negeri 1 Kaliwiro di bawah naungan Kemendikbud. Untuk aplikasinya pun dari Kemendikbud. Jadi mungkin yang pertama ini lebih ke arahan dari Kemendikbud ya. Untuk yang kedua yaitu karena adanya pandemi sehingga untuk pemantauan manajemen maupun siswa via online. Nah, jadi seperti pengertiannya tadi ya teman-teman. Untuk SIM ini untuk mempermudah kita mengambil keputusan dari informasi-informasi setiap tingkatan. Jadi dengan adanya SIM ini mungkin sekolah lebih mudah untuk mantau maupun manajemen yang ada di sekolah tersebut. Nah, yang ketiga itu ada mengikuti perkembangan zaman. Seperti yang kita tahu sekarang adalah zaman teknologi. Jadi SMA Negeri 1 Kaliwiro ini juga ingin mengikuti perkembangan zaman. Baik teman-teman, kita memasuki pembahasan terkait fungsi dan fitur sistem informasi manajemen yang ada di SMA Negeri 1 Kaliwiro. Nah, untuk fungsinya yang pertama itu untuk pengumpulan dan pengelolaan data. Jadi SIM ini berfungsi untuk mengumpulkan dan mengelola data sekolah, data setiap manajemen yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Kaliwiro. Yang kedua ada keamanan data. Jadi daripada kita lalai menaruh berkas-berkas ataupun lupa, jadi ini lebih aman ketika kita simpan di sistem, namun tidak menutup kemungkinan juga karena banyak hack dan tentunya ini perlu evaluasi beberapa waktu untuk memastikan keamanan data sekolah. Yang ketiga ada sebagai pendukung operasional. Nah, jadi sistem informasi manajemen ini mendukung operasional yang ada di SMA Negeri 1 Kaliwiro. Adapun fitur SIM, nah di sini saya mengambil fitur Dapodidaxmen. Tadi kan ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ada Simpek, ada pijar. Namun di sini saya lebih ke Dapodidaxmen, yaitu fiturnya ada data sekolah, data peserta didik, data rombel, dan data pegawai serta data sarana prasarana. Nah, untuk fotonya ada di slide selanjutnya. Nah, baik, selanjutnya itu ada fitur. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi itu ada data sekolah, sarana prasarana, ada GTK, ada peserta didik, ada rombel belajar gitu. Cuman untuk gambar di samping ini lebih ke data pegawai, data guru, dan GTK. Nah, untuk selanjutnya gambar di samping ini lebih ke data peserta didik. Jadi di sini ada nama peserta didik yang ada di SMA Negeri 1 Kaliwiro, terus perkembangan belajar, berabsensi,
Nah, selanjutnya ini gambar di samping yaitu data rombel. Jadi operator lebih mudah untuk memantau ada beberapa siswa di setiap rombel. Nah, jadi seperti itu. Fitur yang ada di Dapodik Daxma sebenarnya masih banyak ya seperti yang kita lihat tadi, namun untuk dokumentasi dan penjelasan fitur di sekolah tersebut hanya sampai di situ. Baik, memasuki pembahasan yang selanjutnya yaitu ada manfaat yang dirasakan oleh pihak sekolah ketika menggunakan sistem informasi manajemen. Nah, yang pertama ini untuk mempermudah pengelolaan data, terus ada mempercepat pengelolaan data, ada mempermudah memantau kinerja pegawai dan peserta didik, dan yang terakhir ada lebih cepat mengambil keputusan. Jadi, manfaat yang dirasakan oleh SMA Negeri 1 Kaliwiro ini secara garis besar mempermudah kita lah untuk mengambil keputusan, mengumpulkan data, dan memantau kinerja ataupun manajemen yang ada di sekolah SMA Negeri 1. Baik, setelah kita membahas tentang manfaat yang dirasakan, tentu saja ada kelemahan yang dirasakan oleh sekolah tersebut saat menggunakan sistem informasi manajemen. Nah, yang pertama itu ada jaringan yang tidak stabil. Nah, setelah kemarin kita berobservasi ke sekolah tersebut, melihat tempatnya yang cukup masuk ke dalam perdesaan, itu tentu saja wajar ya ketika jaringan tidak stabil, dan itu sangat mempengaruhi proses masuk ke dalam sistem informasi manajemen. Yang kedua ada keamanan rentan terhack, ada keahlian memakai fitur SIM. Jadi untuk keahlian ini tidak semua pegawai ataupun peserta didik ahli dalam memakai fitur SIM. Nah, yang terakhir ada penambahan biaya. Tentu saja untuk kita menjalankan sebuah sistem informasi manajemen memerlukan biaya yang cukup besar. Nah, setelah kita mengetahui kelemahannya, ada rancangan pengembangan sistem informasi manajemen yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Kaliwiro. Nah, yang pertama itu ada memperbaiki dari segi jaringan. Terus yang kedua ada penambahan fitur. Oh iya, jadi sebenarnya di sistem informasi manajemen pijar sekolah SMA Negeri 1 Kaliwiro ini belum semuanya menggunakan fiturnya. Jadi baru beberapa yang mereka pakai, dan untuk rencana kedepannya pihak sekolah ingin menambah fitur-fitur. Nah, yang kedua ada pelatihan SIM kepada yang belum mahir. Nah, ini untuk mempermudah juga ya ketika ada pegawai ataupun peserta didik yang kurang paham atau kurang mahir dalam menggunakan SIM. Nah, yang terakhir ada evaluasi keamanan, dan ini sangat penting untuk kita memastikan keamanan data-data sekolah. Baik teman-teman, sekian presentasi dari saya. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila mana ada kekeliruan kata maupun perilaku ketika saya menjelaskan tadi. Nah, untuk kesimpulannya, mungkin sistem informasi manajemen ini sangat membantu kita ya untuk mempercepat mengambil keputusan dan mengolah data, terus memantau kinerja-kinerja yang ada di organisasi, pengumpulan data juga. Nah, untuk di sekolah SMA Negeri 1 Kaliwiro ini cukup bagus. Mereka menggunakan sistem informasi manajemennya dan banyak manfaat yang mereka rasakan juga. Ada inisiatif untuk melakukan pengembangan ke depannya. Nah, untuk saran saya mungkin lebih ke optimalisasi fasilitas dan prasarana yang telah ada di sekolah. Terus yang kedua, diadakannya pelatihan itu tadi untuk pegawai ataupun peserta didik yang kurang mahir dalam menggunakan SIM. Nah, yang terakhir ada pemeliharaan terhadap file, kehendaknya diperhatikan dengan menggunakan backup file. Jadi untuk lebih ke antisipasi ada kebocoran data ataupun hilangnya data. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.